Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alusia Efrasiander Ulan Hale, biasa dipanggil Ayu, dengan nomor induk mahasiswa 1913010037, program studi Budidaya Perairan A, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 4. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum dari mata kuliah Genetika dan Pemulihan Ikan, terutama pada ikan mas. Oke, selamat menyaksikan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manipulasi kromosom pada ikan mas dengan cara triploidisasi ikan mas atau Cyprinus carpio menggunakan ekstra umbi kembang sungsang atau Gloriosa SL. Latar belakang dari materi jurnal yang saya ambil yaitu ikan mas atau Cyprinus carpio merupakan ikan yang berasal dari negeri Cina sejak abad yang kelima sebelum Masehi, yang merupakan salah satu jenis ikan budidaya yang pertama kali dikonsumsi. Walaupun usaha pembudidaya pembenihan ikan mas telah lama dilakukan, tetapi kebutuhan benih hingga saat ini masih belum mencukupi, menurut Labora 2010. Beberapa usaha maupun penelitian telah dilakukan dalam upaya peningkatan produktivitas produksi dan perbaikan serta peningkatan kualitas genetika ikan mas seperti program seleksi, manipulasi jenis kelamin melalui perlakuan hormonal, maupun manipulasi kromosom menurut Mukti 2005 dan Nuransi 2012. Manipulasi kromosom digunakan untuk menghasilkan spesies dengan gen yang dimodifikasi. Salah satu tipe poliploidisasi adalah triploidisasi, dengan terbentuknya individu yang memiliki 3 set kromosom yang steril. Triploidisasi telah dilakukan dan digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ikan menurut Alawi, Nurani, dan Sapriana 2009. Oke, di sini saya mengambil judul mengenai manipulasi kromosom. Secara umum, manipulasi kromosom dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama genogenesis, yang kedua androgenesis, dan yang ketiga yaitu poliploidisasi. Di mana genogenesis sendiri yaitu proses pembentukan zigot atau materi genetik baru tanpa adanya kontribusi materi genetik jantan. Yang kedua yaitu androgenesis. Androgenesis sebenarnya kebalikan dari genogenesis, di mana dalam proses ini tidak membutuhkan adanya materi genetik betina. Dan yang ketiga yaitu poliploidisasi, merupakan salah satu metode manipulasi kromosom untuk perbaikan dan peningkatan kualitas genetika ikan guna menghasilkan benih-benih ikan yang mempunyai keunggulan antara lain seperti pertumbuhan cepat, toleransi terhadap lingkungan, dan resisten terhadap penyakit. Oke, kita masuk pada triploidisasi ikan mas atau Cyprinus carpio dengan menggunakan ekstra umbi kembang sungsang. Pada umumnya, triploidisasi merupakan salah satu metode manipulasi kromosom untuk perbaikan dan peningkatan kualitas genetika ikan, di mana berguna untuk menghasilkan benih ikan yang unggul. Pada umumnya, bahan kimia yang digunakan dalam teknik triploidisasi tersebut yaitu zat colchicine, di mana zat colchicine tersebut mempunyai nilai jual yang relatif tinggi serta sangat banyak diminati oleh ilmu kedokteran. Hal ini menyebabkan kesulitan atau keterbatasan kita dalam melakukan triploidisasi. Oleh sebab itu, kita menggunakan kembang sungsang yang merupakan tanaman yang seluruh bagian tanamannya atau bagian tubuhnya mengandung senyawa aktif colchicine atau dari bahan kimia tersebut yang kira-kira berkonsentrasi antara 0,1 sampai 1,8% dan pada bagian ujungnya sekitar 0,3%. Dengan tujuan percobaan adalah untuk mengetahui pengaruh lama perendaman ekstra umbi kembang terhadap fertilitas, daya tetas telur, sintasan, dan pertumbuhan larva ikan mas
untuk mengetahui keefektifan ekstra umbi kembang dalam menginduksi ikan mas triploid. Oke. Proses selanjutnya yaitu proses triploidisasi ikan mas atau Cyprinus carpio, di mana langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, menyiapkan ekstra umbi kembang sungsang yaitu berupa 100 gram bubuk yang diekstrak melalui blender. Yang kedua yaitu proses pemijahan dan stripping induk ikan mas atau Cyprinus carpio. Biasanya proses pemijahan ini dilakukan dengan memanfaatkan suatu hormon perangsang yaitu berupa hormon ovaprim. Fungsi dari hormon ovaprim tersebut yaitu mempercepat atau mempersingkat jalannya proses pemijahan atau perkawinan antara induk jantan dan betina. Dan langkah yang ketiga yaitu perlakuan triploidisasi ikan mas atau Cyprinus carpio. Yang keempat yaitu penetasan dan pemeliharaan larva. Oke, dalam proses ini merupakan tahap lanjutan dari proses pemijahan, di mana hasil dari pemijahan tersebut kita upayakan untuk dalam proses penetasan dan pemeliharaan. Yang dimaksud dalam proses penetasan dan pemeliharaan ini yaitu mengoptimalkan tingkat kehidupan dan mengurangi tingkat mortalitas dari ikan tersebut, sehingga hasil dari produksi pemijahan atau pembuahan yang kita lakukan itu dapat memberikan hasil yang maksimal daripada proses pemijahan sebelumnya. Oke, langkah terakhir dalam proses triploidisasi ikan mas atau Cyprinus carpio yaitu pengamatan keberhasilan dalam proses tersebut, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa benih yang kita hasilkan itu berkualitas, unggul baik dari segi kesehatan, mutu, dan sebagainya. Oke, dalam pembahasan ini dilakukan beberapa parameter uji, yaitu yang pertama laju penetasan telur atau hatching rate, yang kedua yaitu sintasan atau SR, yang ketiga itu kecepatan pertumbuhan relatif atau biasa disingkat dengan H, yang keempat yaitu induksi triploidisasi atau IT, dan yang berikutnya yaitu parameter uji hasil triploidisasi atau biasa disingkat HT. Hasil yang diperoleh dari manipulasi kromosom yaitu percobaan dilakukan menggunakan metode eksperimental dengan uji coba yaitu rancangan acak lengkap atau RAL dengan 5 ulangan dan 3 perlakuan. Perlakuan yang diberikan adalah perlakuan telur tanpa perendaman dan perendaman telur pada ekstra kembang sungsang yang berkonsentrasi 50% dengan lama perendaman 1 menit, 1,5 menit, 2 menit, dan 2,5 menit. Hasil percobaan menunjukkan bahwa lama perendaman yang berbeda dengan menggunakan ekstra umbi kembang mempunyai pengaruh terhadap fertilitas, daya tetas telur, sintasan, dan pertumbuhan larva ikan mas. Berdasarkan hasil percobaan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa lama perendaman yang berbeda menggunakan ekstra umbi kembang terbukti berpengaruh terhadap fertilitas, daya tetas telur, sintasan, dan pertumbuhan ikan mas. Perendaman telur dengan ekstra umbi kembang berkonsentrasi 50% dinyatakan paling efektif dalam menginduksi ikan mas triploid adalah dengan lama perendaman telur selama 2,5 menit dengan hasil percobaan yaitu uji coba rancangan acak lengkap. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum dengan judul manipulasi kromosom pada ikan mas atau Cyprinus carpio. Terima kasih.